Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan berdiskusi instalasi listrik. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Rana Azhara dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Andi Nusri Lestari dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kita Target dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, dari kelas IPA 2. Nama saya Kristal Laura dari 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Rizal dari Selamat menyaksikan. Yeay. Nah, jadi di sini saya akan menginstruksikan bagaimana cara menghitung KWH. Nah, dari data yang sudah kita amati, kita akan mendapatkan total pemakaian dari suatu benda gitu. Misal, di sini ada lampu satu. Setelah kita lakukan penghematan, itu menjadi lampu satu ya. Lampu satu itu jadi 32 jam dalam waktu 1 minggu. Dari Senin sampai Minggu. Nah, 32 jam itu kita kalikan dengan watt benda tersebut. Nah, di sini lampu satu itu dijelaskan bahwa wattnya adalah 11. Maka 32 jam dikali 11 lalu dibagi dengan 1000 untuk mendapatkan KWH. Nah, setelah kita dapat nih, kita sudah menghitung hasilnya itu 0,35. Nah, 0,35 ini kita kali dengan si angka 1 KWH-nya itu berapa rupiah gitu. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan total rupiah atau total harga dari satu lampu tersebut. Nah, itu dari satu benda aja. Nanti setelah kita hitung semuanya, semua benda yang ada di rumah, itu bisa kita dapetin berapa sih harga listrik yang harus dibayarkan untuk dalam kurun waktu 1 minggu itu. Terima kasih. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung harga dari barang elektronik yang sudah kita pakai. Namun ini versi hematnya ya. Oke, jadi di sini ada tabel pertama dan tabel kedua. Tabel pertama adalah versi yang belum hematnya, dan tabel kedua adalah versi yang sudah hematnya. Lalu bagaimana sih kita menghitung harga dari suatu barang elektronik? Oke, cara pertama adalah kita mencari KWH, kilowatt jam, kilowatt hour. Berarti rumusnya adalah watt kali jam kali T per 1000. Kenapa per 1000? Karena kita nyarinya dalam kilo ya. T-nya adalah dalam 1 jam. Dalam satuan jam. Sorry. Nah, kita lihat di sini data yang sudah hematnya. Lampu 1 dan seterusnya. Kita mengamati dalam waktu 7 minggu. Contohnya adalah lampu 1 nih. Berarti lampu 1 wattnya adalah 11. Nah, waktunya, karena kita dalam waktu seminggu, berarti kita jumlahkan saja ini semuanya. 5 dan seterusnya, 5 tambah 4 tambah 4, sehingga hasil akhirnya adalah 32. Lalu, watt kali jam per 1000. 32 dikali 11
per 1000. Nanti ketemu hasilnya adalah 0,35 dan seterusnya seperti itu. Karena ini banyak ya alat elektroniknya, jadi sangat disarankan untuk menggunakan Excel gini daripada manual, karena manual terlalu lama menghitungnya. Sehingga nanti kalau kita sudah mendapat KWH dari tiap barang elektronik, kita jumlahkan saja. Ini KWH yang lampu 1 kita jumlahkan dengan sampai sini. Nanti ketemu totalnya, total KWH, yaitu 216,74 KWH. Lalu dari rumah yang kita amati, 1 KWH itu adalah 1.820 rupiah. Berarti 216,74 dikali 1.820. Hasilnya adalah 394.466 rupiah dalam 1 minggu. Kita sudah mendapat ini yang versi hematnya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan versi yang tidak hematnya. Kita bandingkan ya. KWH di sini kita jumlahkan semua. Oke, ini hasil totalnya adalah 279,67. Lalu kita jadiin ke rupiah, berarti 279,67 kali 1.820. Nanti ketemu hasilnya adalah 508.099 rupiah. 999 rupiah. Sekarang kita bandingkan. Ini versi hemat dan ini tidak hemat. Tadi ini 279,67, yang ini adalah 216,74. Ini harganya ya betul, kebalik ya, sorry. Ini 279,7, berarti ini 216,74. Yang hematnya tadi harganya 394.466. Kalau ini 50999. Oke. Ntar ketemu ini, berarti kita lihat ya harganya sudah beda jauh. Nggak beda jauh banget sih sebenarnya. Lalu kita kali dengan seminggu, kali dengan 4 minggu. Berarti kita kali 4, ini juga kali 4. Nanti hasilnya adalah 1,5 juta sekian. Kalau ini adalah 2,35 juta sekian. Jadi kalau kita versi hemat dalam 1 bulan, kita hanya perlu membayar 1,5 juta. Dari awalnya 2,35 juta. Berarti kita sudah menghemat lumayan banyak ya. Oke. Itu saja, mungkin semoga bisa diterapkan oleh teman-teman di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau mewawancarai narasumber kita. Boleh Bapak berkenalan diri? Namanya siapa, Pak? Nama saya Yusar Satya Nugraha. Pekerjaannya? Pekerjaan saya wira swasta. Iya. Pertama saya mau tanya Pak, gimana caranya anak
dia tuh dari mengurangi barang-barang yang wattnya besar atau dari perilaku kecil aja? Kalau untuk penghematan itu jelas dilakukan itu adalah seperlunya ya. Artinya itu seperlunya itu memang kalau misalnya memang kegunaannya itu dibutuhkan dengan watt besar ya, kalau misalnya itu adalah outputnya efisien ya itu akan lebih efisien. Jadi watt besar itu tergantung, artinya itu kalau misalnya memang itu harus menggunakan watt besar kan kayak gitu. Karena kalau misalnya watt kecil ya itu bisa juga dia itu pasti akan menghemat, tapi kalau misalnya sebagai contoh aja ya, misalnya lampu di ruangan ini kalau misalnya dia itu dinyalakan dengan satu lampu itu kira-kira kurang terang misalnya seperti itu. Kalau untuk belajar kurang kan kayak gitu. Nah kemudian kita mesti harus tambahin itu wattnya lampu itu supaya terang. Nah ini di sini semuanya tergantung di peruntukannya. Terkadang kalau misalnya memang kalau watt kecil kalau misalnya hanya untuk bukan belajar kan nggak terus-terusan kan gitu kan. Nah kalau misalnya watt kecil itu diperuntukkan untuk sekedarnya ala kadarnya. Kalau misalnya ala kadarnya itu bisa jadi seperti itu. Terus buat kayak di rumah kan kadang suka sering kan ada barang-barang yang dia tuh nyolok terus gitu tapi sebenarnya nggak dipakai. Kayak contohnya ya kayak TV, kayak AC gitu. Terus kalau misal itu tuh ngaruh nggak ke penggunaan listriknya? Terus kayak kalau misalnya ternyata dia dicabut colokannya, dia ngaruh ke barang yang akan cepat rusak atau gimana gitu nggak? Sebenarnya tidak juga. Jadi gini, penggunaan sebagai contoh ya, TV ya, TV itu dia itu kalau misalnya kita itu nyalakan remote ya kan, kemudian dia itu TV-nya nyala, kemudian kita itu kalau misalnya matikan dari remote ya, si TV itu tuh dia itu standby ya, dari posisi standby itu juga dia itu mengambil listrik, tapi itu sangat kecil. Memang kalau misalnya memang itu tuh walaupun kecil ya, kalau misalnya terus menerus ya itu nanti pasti akan ada price-nya kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang itu tuh dimatikan secara total, secara manual atau kita copot ya kan, itu sebenarnya itu adalah bisa saja. Cuman jadi gini, memang TV itu didesain itu tuh memang untuk mempermudah dia sebenarnya. Tapi ya tetap aja dia itu pasti akan ngambil listrik terus, energi terus. Terus kayak contohnya lain lagi, misalnya ngecas kita misalnya colokin terus. Kalau misalnya kita lagi butuh, kemudian kita itu colokin ke handphonenya baterainya kurang gitu. Nah ini si charger ini walaupun dia itu punya fasilitas dia itu kalau misalnya dia itu tidak kena beban, kemudian dia itu bisa mati sendiri. Walaupun mati sendiri dia itu tetap posisi standby. Nah ini posisi standby ini yang dia itu pasti akan ngambil terus. Ya kalau misalnya dicopot semuanya ya itu pasti akan mengurangi, sudah pasti. Tapi berarti nggak ada pengaruh ke barang akan rusak atau gimana? Tidak juga, tidak akan rusak sih enggak. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang sebagai contoh nih ya, kayak rice cooker, ya kan contoh. Rice cooker itu kalau misalnya dicolok terus walaupun dia itu sudah mati. Ya kan, dia itu kan posisi standby. Kalau misalnya kita itu ambil peranak nasinya, kemudian dia itu posisi standby. Nah
itu bukan peruntukannya dan kayak gitu. Dia itu standby tapi dia itu kan pemanas itu kan buatnya gede kan kayak gitu. Walaupun dia itu hanya memanaskan saja, kalau misalnya tidak ada beban ya itu rusak dan gitu. Nah bebannya itu apa yang akan dipanaskan itu apa? Nasi yang sudah jadi ya, bukan yang dinanak ya. Kalau di nanak nasi itu kan dari yang belum jadi nasi kan kayak gitu. Terus buat kayak sekarang kan lumayan banyak lampu-lampu yang kalau gelap dia nyala sendiri gitu kan Pak. Itu kan sebenarnya kalau untuk waktu emang cukup efektif. Tapi dari penggunaan energinya dia apakah lebih besar atau gimana gitu Pak? Sebenarnya itu yang sudah diatur dengan sensor gerak ya, sensor gerak. Sebenarnya dia itu lebih bagus. Artinya itu sebenarnya jadi gini, ada yang lampu itu dia itu kalau misalnya tidak ada orang, ya kan, dia itu nanti akan meredup, bukan mati, meredup. Pada waktu ada orang, baru dia itu akan lebih terang, kan kayak gitu. Itu sebenarnya itu sebagai solusi untuk menekan biaya, intinya seperti itu. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya pada prinsipnya itu kalau barang elektronik itu dia itu bebannya stabil ya, itu dia pasti akan awet. Tapi kalau misalnya dia itu ya kita nggak tahu ya, kalau misalnya ada setan lewat bisa nyala sendiri apa enggak kan gitu kan. Kalau misalnya dia itu misalnya ada kucing warawiri terus kayak gitu ya lama-lama ya stres juga kan ya gitu kan barang gitu kan. Ya itu pasti akan menekan. Kalau misalkan kan kita kan pakai AC nih Pak, biasa di kamar. Nah kondisi panas sama dingin itu ngaruh kinerja AC nggak? Oh sangat ngaruh sekali, sangat mengaruh sekali. Jadi gini, terutama itu kalau misalnya AC ya, misalnya itu dalam ruangannya itu kemudian dia itu punya jendela yang besar, kemudian cahaya itu bisa masuk, ya kan? Itu sangat mempengaruhi. Jadi kinerja si AC itu untuk mendapatkan, misalnya kita itu setting di 18 derajat, ya kan? Kita itu kemudian untuk mencapai ke 18 derajat ini si kompresor si AC outdoor itu dia bekerja terus menerus sampai mendapatkan 18 derajat, baru dia itu nanti akan mati. Nah, giliran kalau misalnya di luar itu udah dingin, ya, sementara dia itu si AC itu untuk mendapatkan ke 18 itu akan cepat. Nah, itu nanti akan lebih kinerja si kompresor AC yang di luar itu juga jadi enteng. Cuman berjalan 3 menit dia pasti akan mati. Kalau kan misalkan kita nyalain AC terus dia itu misalkan 27 derajat, karena panas kita nurunin nih jadi kayak 20 derajat, tapi kayak secara langsung itu ngaruh nggak sama pemakaian watt listriknya? Pengaruh. Banyak. Jadi semakin kita itu mempekerjakan si kompresor AC itu tuh dia itu berusaha untuk mendapatkan ruangan itu tuh dingin sesuai dengan yang kita atur. Jadi itu akan bekerja keras supaya dia itu dinginnya itu cukup. Kalau misalnya dinginnya cukup, baru dia itu nanti akan mati. Nah, tapi kalau misalnya itu nggak cukup, misalnya nih, ini kondisinya itu di luar itu panas sekali, ya kan? Otomatis itu kalau misalnya filmnya, si AC itu dia itu tidak mampu untuk mendapatkan si 18 derajat itu, dia nanti akan terus-menerus ngambil buat yang besar. Jadi kayak gitu, sampai dia itu dinilai bahwa sensor temperatur itu mengukur bahwa ini sampai 18. Kalau misalnya belum sampai 18, dia akan kerja terus-menerus. Jadi gitu. Pasti akan terpengaruh. Lanjut, ini Pak kan
semisal di rumah aliran listrik ini kan pakai pemasangan kabel ya. Terus semisal pemasangan kabelnya dipasang secara efektif itu ngaruh nggak pemakaian wattnya? Jadi gini, kabel nih, kita bicara mengenai kabel. Kabel itu sebenarnya itu adalah media penghantar, ya. Kabel itu adalah media penghantar arus listrik. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah pemilihan kabel itu apakah sesuai atau tidak, ya kan? Nah, kalau misalnya dia itu tidak sesuai, apa sih kenapa kok bisa tidak sesuai, kan gitu ya? Sebagai contoh nih, saya mau nyiram tanaman dengan menggunakan selang ya kurang lebih gedenya itu setengah in lah. Ya. Tapi kalau misalnya saya itu nyiram tanaman dengan selang yang kecilnya itu seperti sedotan, ya itu nanti akan ininya juga kecil, apa airnya. Nah ini yang jadi concern ya. Kalau misalnya kita itu menggunakan kabel yang tidak sesuai atau kabelnya itu lebih kecil, ya kan. Sementara penggunaan wattnya itu besar, si kabel itu nanti akan dipaksa untuk penggunaan watt yang besar, sehingga apa, kabelnya nanti akan panas, ya kan, akan panas dan itu bisa terjadi kebakaran. Jadi seperti itu. Makanya harus sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, kabel itu dia itu punya limiter, artinya itu limit di mana dia itu sekian ampere dia itu bisa melalui itu. Misalnya 1,5 mili dia bisa sampai 23 ampere. Kemudian 2,5 dia itu bisa sampai mungkin lebih dari itu, kan kayak gitu. Nah itu pasti akan berpengaruh sekali. Terus selanjutnya penghematan listrik itu harus dilakukan setiap hari atau boleh kayak beberapa kali aja gitu? Harus setiap hari. Kalau misalnya gini, itu tuh habit. Ya, kita bicara habit. Karena kalau misalnya kita itu sebagai contoh, kita itu lampu depan kita itu nyalakan kalau misalnya sudah mulai maghrib, kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita itu lupa untuk matiin lampu depan, ya itu akan nyedot ini kan, nyedot listrik terus, sehingga itu nanti akan jadi pemborosan. Nah itu sebenarnya bisa diakalin dengan menggunakan timer. Misalnya kita itu setting timer jam 6 mulai nyala, jam 6 sore mulai nyala, kemudian jam 6 pagi atau jam 5 pagi itu mati sendiri. Itu bisa. Jadi seperti itu nanti akan bisa menghemat. Yang namanya orang kita nggak tahu lah, yang namanya habit kita juga nggak ngerti juga. Apakah kita itu akan lupa matiin atau enggak, kan kita susah juga. Terus yang terakhir, kalau semisal nge-charge HP atau barang elektronik itu kan butuh listrik yang gede ya. Cara penghematannya kayak gimana? Sebenarnya untuk ngecas itu ininya itu kecil sekali, wattnya itu kecil sekali. Apalagi barang-barang elektronik yang bersifat kecil ya, itu sangat wattnya sangat kecil sekali. Boleh dibilang itu bisa 0, sekian ampere. Intinya seperti itu. Ya, kalau prinsipnya dari yang kecil-kecil, kalau misalnya kita itu aware, ya kalau misalnya ada banyak, kita itu bisa aware semuanya, ya itu nanti akan bisa terasa. Gitu. Pasti akan ada penghematan. Tapi kalau misalkan kayak kan ada tuh yang sekarang kan charger yang fast charging gitu kan, itu bikin sebenarnya itu ngaruh ke alat elektronik nggak, kayak bikin rusak atau kayak pemakaiannya juga gimana? Yang bikin rusak apanya? Kayak kan pasti kalau fast charging tuh dia 2 kali lipat gitu kan harganya. Nah itu ngaruh ke handphonenya nggak, kayak jam panas cepat panas rusak jadinya? Jadi gini,
produsen handphone, dia itu memproduksi fast charging itu harus sesuai dengan handphonenya. Apabila dia itu fast charging chargernya ya, charger fast charging itu kemudian dipakai ke handphone lain, ya kan? Nah itu yang bisa bikin rusak. Tapi kalau selama ini dari pabrikannya, ya dia nggak akan bikin rusak. Intinya seperti itu. Karena kalau misalnya dia pasti akan bisa efektif, gitu. Fast chargingnya itu pasti akan bisa efektif untuk barang yang sesuai dari keluaran pabrikannya. Jadi kayak gitu. Dan itu juga untuk kebutuhan listriknya juga pasti sudah teridentifikasi. Tapi kalau misalnya dengan produk yang lain kita itu pasangkan, ya itu nggak akan bisa teridentifikasi. Karena gini, fast charging itu ada, dia itu bisa sampai dari yang 5 volt bisa sampai itu 9 volt, kayak gitu. Nah kalau misalnya ininya itu tidak recognize, yang harusnya 5 volt kita sikat ke 9 volt, ya pasti akan rusak. Udah selesai wawancaranya, terima kasih Bapak. Siapa tadi? Bapak Yusar. Bapak Yusar. Terima kasih kembali. Sekian dari wawancara kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.